Kalau tidak salah itu 350.000 kali 116 atau berapa ya. Itu sudah kita serahkan. Jadi nanti monggo Pak Lurah untuk didistribusikan. Siap. Itu Bapak Ibu dan juga Bapak-bapak dari Lumajang, sedikit saya cerita. Intinya kita sama-sama hidup di depan Merapi. Kita bisanya cuman gotong royong. Kita tidak bisa hidup sendiri di depan Merapi ini, karena kita pengalaman di 2010. Di tempat ini Bapak Ibu, dulu di 2010 habis ini. Ini cuman habisnya di sini ketutupan bangunan sudah tidak ada, ketutupan material cuman tidak terlalu tebal gitu. Beda dengan yang di bawah sana, itu bermeter-meter. Kalau di sini nggak terlalu tebal, cuman habis semua. Jadi ini sekarang berkat warga masyarakat, jadi sekarang sudah pulih seperti ini. Mungkin itu sedikit awal dari saya, Mas. Nanti monggo saya siap menerima ataupun siap menjawab apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Untuk menyingkat waktu, saya ingin mengundang Ibu Bapak yang dari Sumberwuluh supaya diskusinya juga lebih enak gitu. Nanti Pak Suroto, Mas GTO, Pak BPD nanti bisa merespon apa yang nanti diungkapkan oleh teman-teman dari Sumberwuluh. Monggo, ada yang mewakili dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalid dari Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Yang terhormat Bapak Suroto selaku Kepala Desa beserta jajarannya dan teman-teman dari relawan. Yang terhormat juga Bapak Sukiman beserta jajarannya dari Jalur Merapi yang telah memfasilitasi kami dan akhirnya kami sampai di sini. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya dan atas segala fasilitas yang disediakan. Kami ucapkan betul-betul banyak terima kasih. Kami merasa terharu dan bangga. Ternyata saudara kami yang di Merapi sangat peduli kepada kami, seperti itu yang pertama. Untuk pertanyaan kami, Pak, yang ingin kami tahu, yang pertama itu apa yang membuat Bapak Kepala Desa mempunyai inisiatif bertahan di sini daripada pilihan relokasi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana Bapak bisa menyelaraskan? Saya lihat di seberang ada banyak mobil-mobil tambang yang mengangkut batu dan pasir. Bagaimana Bapak bisa menyelaraskan antara penambang-penambang ini dengan masyarakat sini, sehingga terlihat begitu berdampingan dan enak gitu. Bangunan di sini yang di luar pemerintah, katakan seperti itu Pak, di luar pemerintah ini, agar bisa kami terapkan di sana. Tolong beri kami saran-saran bagaimana kami membentuk atau membuat suatu komunitas yang benar-benar di luar pemerintah. Karena kalau kami melihat pemerintah sekarang di sana masih belum sempat Pak memikirkan itu, gitu, karena masih ada proyek-proyek yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Saya rasa demikian pertanyaan dari kami untuk sementara. Nanti mungkin ada teman-teman lain dari Semeru yang akan menanyakan, karena kami membawa banyak pertanyaan dan banyak unek-unek sebenarnya Pak, gitu. Oke. Baik, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya, Pak Suroto bisa merespon. Yang pertama, kenapa warga masyarakat pilih tinggal di sini daripada di tempat ya? Yang pertama alasannya adalah
kita mengambil dari kata Jawa. Artinya dimanapun kita berpijak, dimanapun kita dilahirkan, itu tidak semudah kita mengatakan bisa pindah, karena itu memang sudah menjadi pegangan dari warga masyarakat saya. Waktu itu ada pepatah yang sangat tinggi menurut saya, dan itu Jawa ya, sampai mau tinggal di sini itu ada sampai ke keraton itu, sedumuk batuk senyari bumi. Nah, itu artinya luar biasa itu, sedumuk batuk senyari bumi. Kalau artinya itu kan apapun itu yang terjadi ya, apapun itu yang terjadi siap kita hadapi, sampai nyawa pun akan kita taruhkan gitu. Jadi pemerintah itu kemarin luar biasa. Jadi gimana caranya untuk, jadi ini ada 3 dusun ya Pak. Di dusun atas itu namanya dusun Pelangon ataupun Gang Tengah. Ini yang kita tinggal ini masuk dusunnya Gang Tengah Kidul. Dusun saya sendiri, dusun Pak GT, dusun Pak Arianto selaku lembaga. Di bawah satu lagi namanya dusun Serunen, makam Mbah Marijam itu. Jadi itu rekomendasi pemerintah harus kosong. Dan tanah pun sudah dibelikan. Sampai hari ini pemerintah ya beli tanah tapi tidak dipakai sama warga masyarakat. Gitu. Jadi saya ngambil, kebetulan saya lurah luar biasa itu, saya dipilih 2028, masuk 2010 diajar bencana luar biasa. Itu ujian buat saya. Dan kita posisi juga di kampung sini, saya bukan di bawah, saya kampungnya di sini. Waktu itu masih tinggal di hunian sementara namanya, di shelter ya, di shelter. Jadi di situ dikumpulkan bahwa pokoknya sekarang intinya kita tanya Pak Lurah. Pak Lurah ini kampungnya sama dengan kita. Ini mau ikut relokasi secara pribadi ya, secara pribadi mau ikut relokasi atau tidak kan gitu. Saya ditanya seperti itu banyak orang. Langsung kita jawab, saya kan menjadi lurah. Jadi otomatis jawaban saya ngikut sampean-sampean, ngikut warga masyarakat itu. Nah, waktu itu jawaban warga masyarakat, kita dari warga masyarakat tidak mau direlokasi, Pak. Ya saya sebagai lurah, kampungnya juga sama di sini, ya saya ngikut, nggak mau direlokasi kan gitu. Karena apa? Karena warga masyarakat saya akan datang dan saya akan berbuat untuk warga masyarakat, apapun itu. Jadi waktu itu saya sempat memang jadi artis lah, jadi artis bentar kaitannya dengan bertentangan dengan pemerintah, karena saya nggak mau kan gitu. Jadi itu alasannya apa? Ya karena memang warga masyarakat itu memilih di sini itu karena memang mereka lahir di sini, jadi tidak bisa untuk begitu saja ditinggalkan. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, sebelum nggak tahu itu isu itu benar atau tidak. Jadi ada isu bahwa 3 kampung ini harus direlokasi, diturunkan. Dan tanah di sini nanti akan dibeli oleh pemerintah kan gitu. Nah itu isu yang kedua ini yang sangat menguatkan. Jadi mau dibeli pemerintah, bahasanya itu ya berapapun harganya tetap kita beli. Warga masyarakat nanti akan kita pindah di bawah kan gitu. Nah ini yang menguatkan warga masyarakat karena di sini harus dibeli. Jadi nggak boleh kan gitu. Jadi itu, dan itu panjang kalau alasannya seperti itu. Jadi kita tinggal di sini karena memang kita lahir di sini. Kita tidak bisa segampang itu untuk meninggalkan kampung kita, kan gitu. Itu alasannya itu. Yang kedua, lepas dari itu juga luar biasa perdebatan antara warga masyarakat dan pemerintah kenapa tidak mau, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya dengan tambang ya. Bisa berdampingan tambang dengan masyarakat. Gitu ya. Jadi gini Pak,
bencana ini kan, habis bencana ini kan saya yakin ada hikmahnya ya. Jadi hikmah dari bencana ini luar biasa. Contoh yang kita jalankan sekarang di 2010 itu, Merapi ini memberi cobaan kepada kita, warga masyarakat. Waktu itu kita di Wilagarja ada korban yang meninggal di lokasi, tapi lepas dari yang di pengungsian itu kurang lebih ada 34 jiwa. Terus ada yang di pengungsian satu karena sudah tua dan lansia, itu menjadi totalnya menjadi 42 kalau tidak 43. Itu kurang lebih segitu. Nah, waktu itu warga masyarakat tinggal di hunian sementara, mereka belum mempunyai untak dan mereka belum kembali ke sini, itu masih di shelter namanya. Itu sudah tidak bisa memikir lagi kaitannya besok kalau kita tinggal di atas, kita mau bikin rumah caranya seperti apa. Itu sudah tidak bisa mikir lagi ke situ karena apa-apa sudah habis. Dulu mayoritas warga masyarakat saya mempunyai sapi, Bapak Ibu. Tabungan tidak punya. Sapi kemarin habis. Alhamdulillah biarpun mendapatkan ganti, tapi juga tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Yaitu untuk menjadi pegangan sebentar lah. Nah, kita jalan terus, kita komunikasi dengan teman-teman. Waktu itu kita komunikasi dengan teman-teman lurah yang ada di wilayah Cangkringan. Gimana caranya untuk warga masyarakat kita besok tinggal di shelter, tinggal misalkan nanti di hunian tetap, itu tetap bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup dan sampai membuat rumah sendiri kan. Nah, waktu itu kita menghadap bupati, ya, kita masih di suara-suara itu sudah macam-macam karena kita tidak mau direlokasi. Kita menghadap bupati bahwa di kali Gendol ini kan ada pasir ya, ada pasir. Jadi waktu itu kita mengajukan permohonan gimana caranya pasir ini bukan miliknya siapa-siapa, tapi ini miliknya Gusti Allah kan gitu. Tapi kaitannya dengan pengelolaan nanti tidak bisa kemana-mana kecuali dikelola oleh masyarakat. Kan gitu. Oke. Jadi tambang ini posisi di Kali Gendol ini kan posisinya itu miliknya Balai Besar Pak Serayu kan gitu. Resminya kan seperti itu. Nah, kita mengajukan permohonan gimana caranya kepada bupati pasir ini jangan sampai nanti dikelola sama orang luar. Nah, waktu itu langsung diiyakan, beberapa pertemuan langsung diiyakan. Waktu itu dari bupati, dari dinas SDM waktu itu memberikan kuasa, memberikan kuasa kepada kelompok warga masyarakat yang diberi SK gitu untuk mengambil pasir itu. Terus berjalannya waktu karena kelompok ini juga mungkin ada yang kelompok yang nggak benar, ada yang benar. Jadi pengambilan SK ataupun yang memberi SK itu ditarik ke bupati langsung diserahkan kepada lurah. Nah, waktu itu biar lurah ini bisa menunjuk kelompok yang benar untuk warga masyarakat, silakan Pak Lurah memberi surat perintah kepada warga masyarakat. Nah, waktu itu betul kita terima dan di situ kita beri SK kan gitu. Terus kita bicara kaitannya dengan pengelolaan. Jadi wilayah Wilagarjo ini memanjang. Totalnya ada 10 dukuh di sini sampai kota Tenggara Keberlangan. Jadi ada 7 dusun yang itu wilayahnya mempunyai wilayah Kali Gendol kan gitu. Jadi pembagiannya saya seperti apa? Kemarin saya juga pusing, ini caranya bagi kemana? Ya udah, dari bawah sampai atas itu yang wilayahnya itu pas kebetulan ada wilayahnya Kali Gendol dan itu ada pasirnya, kita serahkan kampung masing-masing. Gitu. Jadi untuk pengelolaan dan pengambilan pasir itu kita serahkan masing-masing kampung.
Waktu itu seperti itu, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan seperti itu. Jadi kaitannya dengan kita bisa bersinergi dengan Kepuharjo karena kita sudah komitmen kan gitu. Jadi di Kali Gendol ini mayoritas truk ngambil material itu keluarnya lewat Kepuharjo. Kita memang tidak pengen kelewatan truk itu, tapi hasilnya harus masuk. Nah gitu. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Karena pikir saya, kalau nanti kita kelewatan jalur truk yang mengambil material itu, saya yakin jalannya nanti akan rusak. Nah, gitu. Dan posisi pas itu juga kita masih perdebatan terus dengan pemerintah karena tidak mau direlokasi. Gitu. Jadi kita komunikasi dengan pemerintah Kelurahan Kepuharjo bahwa kita sepakat Kali Gendol kita kelola bersama-sama warga masyarakat. Namun saya minta kaitannya dengan truk keluarnya itu lewatnya Kepuharjo. Ada satu titik yang lewatnya di Blagaharjo. Karena itu sudah jalan yang dulu sebelum erupsi sudah ada. Jadi mereka lewat di situ. Nah, gitu. Dan pembagiannya seperti apa? Pembagiannya yaitu tadi dari masing-masing kampung. Di situ kan ada izin PT-nya. Jadi sini nggak bisa dikelola masyarakat itu sekarang. Sekarang itu dikelola lewat PT. Nah, PT ini bisa komunikasi, berkoordinasi dengan warga masyarakat. Dan dibagi, Pak. Dari hasilnya itu dibagi. Ya nanti kaitannya dengan pembagian mungkin nanti Pak BPD ataupun Pak Lembaga nanti bisa menjelaskan kaitannya. Jadi kenapa tadi di depan saya sampaikan bencana ini ada berkahnya, asalkan kita benar-benar bisa mengelola dan kita bisa ketemu langsung dengan pimpinan kita. Dalam artian kalau saya Bupati harus kita tekan karena Bupati ini ada kepentingan. Kalau tidak kita cegati kaitannya dengan itu, saya yakin. Contoh kayak di Semeru itu, banyak sekali pasir itu. Kalau masyarakat tidak bertindak, saya yakin pemerintah nanti yang bertindak. Jadi nanti tinggal cuman delok mawon nanti. Yakin ya? Itu pasti jangan cuman jadi penonton. Tapi kalau di sini tidak. Siapapun PT-nya di situ, pemerintah mempunyai wewenang memberikan izin. Itu sekarang aturan baru harus PT. Tapi PT itu kembali ke desa. Nah, desa ngasih masukan ke PT, jangan mentang-mentang sampean di duwe izin kan gitu. Kalau jangan duwe izin, tapi kalau lahannya itu tidak bisa ditambang oleh masyarakat, ya apa artinya izin kan gitu. Jadi saya minta jenengan atas nama PT harus kula nuwun kerjasama rembukan sama masyarakat. Mantap. Kita atas nama dari desa cuma ngasih masukan seperti itu, gitu Pak. Dulu dari desa itu dari itu kita bisa berbuat memungut ini itu karena aturan baru sekarang desa tidak bisa. Nah, kita langsung ke pokok kenapa warga masyarakat terus langsung bisa pemulihan kan gitu kan? Pemulihan seperti ini perlu kita sampaikan. Khususnya 3 dusun ini tidak ada bantuan semen 1 sak pun sampai hari ini. Tapi kenapa jalannya ada, listrik juga ada, warga masyarakat juga adem ayem? Karena apa? Desa bisa membantu gimana caranya untuk bisa mengelola pasir ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa warga masyarakat sini ya, ini tidak dibantu oleh pemerintah, namun bisa membangun sendiri. Jalan juga bisa buat sendiri. Listrik kemarin tidak bisa masuk ke sini. Wah, kita pakai brutal dulu. Nah, kita pakai keras dulu. Karena kita perbatasan dengan Balai Rantai. Ya, Balai Rantai waktu itu sama-sama kena dengan Merapi. Tapi listrik di situ masih hidup, Pak. Pemukiman di itu sebagian juga masih hidup. Jalan kan gitu. Kita di sini habis. Ya udah makanya kita sepakat dulu lah. Kita nggak boleh jalan satu-satu, okay? Kita harus bareng ini. Waktu itu kita listrik ngambil dari Klaten. Kita kerjasama dengan teman-teman, kita cari bantuan untuk kabel.
kita minta listrik dari situ. Di sini langsung terus nambah terus. Nah, listrik PLN merasa rugi mungkin ya, karena tidak pajak waktu itu. Iya, rugi. Wah, langsung diadakan pertemuan waktu itu langsung kita fasilitasi. Tapi bayar, oke, kita bayar sampai hari ini. Gitu. Terus kaitannya dengan apa namanya masyarakat saya sekarang, saya menyampaikan masyarakat saya, bukan kanan kiri saya. Jadi di sini warga masyarakat ini sudah istimewa, artinya istimewa kekompakannya. Kita bareng-bareng. Dan jangan salah Bapak Ibu, warga masyarakat di sini ngeyel itu juga tidak asal ngeyel ataupun wani enggak. Di sini ada dasarnya. Warga masyarakat di sini sekarang sudah mempunyai tanah di bawah sana, hasil dari Kali Gendul. Jadi mereka kampung, misalkan ini satu kampung Tengah Kidul gitu ya, mempunyai luas, kan luasnya kampung ini seberapa? Ya Kali Gendulnya otomatis ngikut sampai barat itu. Ini yang mengelola Tengah Kidul. PT kerjasama dengan masyarakat bagi hasil di situ. Nah, bagi hasil itu nanti dibagikan ke warga masyarakat. Nah, lepas dari itu juga banyak sekali yang nanti mungkin bisa diceritakan sama Pak Haryanto. Jadi istimewa kali. Kenapa tadi saya menyampaikan kok langsung pemulihannya seperti ini? Ya, ini berkat dari pengelolaan Kali Gendul. Makanya di depan saya menyampaikan di balik bencana ini pasti ada berkahnya. Cuman berkahnya itu nanti bisa tidak kita akan komunikasi dengan yang bersangkutan dalam hari ini pemerintah kabupaten. Saya tidak menjadi provokator ya Bapak Ibu. Yeah. Ya, saya tidak menjadi provokator. Intinya dengan harta karun yang sekarang ada di Semeru itu luar biasa banyak sekali. Kalau itu nanti dikelola dengan baik dan yang mengelola tepat sasaran, bukan yang mengelola itu justru malah yang tidak kena bencana. Saya yakin nanti warga masyarakat jenengan akan cepat berpulihnya. Seperti itu. Tapi ya itu tadi, ngeyel sih, intinya gitu. Ngeyel tapi untuk masyarakat, menurut saya sah, tidak ada masalah. Apalagi saya lurah ini tidak ada yang bisa menurunkan. Bupati pun tidak bisa menurunkan lurah, kecuali warga masyarakat. Kan gitu. Nah, itu kuncinya yang kita pegang. Sampai hari ini alhamdulillah kita diberi amanah 3 periode. Yang itu. Jadi intinya kita bareng-bareng kerjasama, dan desa yang sebelah kita komunikasi, desa yang timur juga kita komunikasi. Cuman timur ini saya perbatasan dengan Klaten. Jadi kalau komunikasinya ke Klaten saya minim sekali. Karena apa? Beda dengan penanganan yang ada di Sleman. Di Bali Rantai ini kemarin habis itu malah bupati membangun rumah di Bali Rantai. Padahal sama-sama KRB. Jadi kan menjadi permasalahan di sini ya. Jadi kenapa warga masyarakat di sini harus turun, tapi di situ malah dibuatkan rumah di situ gitu loh. Jadi kalau kita ngomong ke Bali Rantai, ini ya sudah bukan ranah saya. Kan gitu. Kalau untuk perbandingan pun kita juga nggak bisa, karena ini sudah mungkin kebijakan dari bupati. Gitu. Tapi kita dengan pemerintah Kepuharjo ini berjalan beriringan lah. Jadi sama-sama lurayan untuk ngeyel. Jadi Kepuharjo juga atau ngeyel di tempat saya sebenarnya seperti ini. Tapi intinya untuk warga masyarakat. Mungkin itu ya. Saran-saran yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ya, kalau saran saya satu, kita harus kompak warga masyarakat. Nah, kompak ini barangkali nanti ada yang tolong tinggalkan dulu kepentingan pribadi tinggalkan dulu. Tapi kita mengompakkan warga masyarakat, dan warga masyarakat itu nanti satu kata, kan gitu. Karena saya yakin apapun itu yang kita hadapi, apalagi kaitannya dengan bencana, itu perlu kita kekompakan dan perlu kita gotong royong. Kalau jenengan nanti tidak kompak, saya yakin justru tidak kompak, tidak kuatnya jenengan itu yang tidak membuat
jalan dan tidak membuat kompak itu justru malah teman kita sendiri. Jadi monggo, saya pesan saya satu, kekompakan harus dijaga. Ini satu desa ya? Ya, ya, satu desa. Nah, monggo, kalau satu desa ini kan lebih gampang, jadi nanti bisa selalu koordinasi berkaitan dengan rencana untuk pemulihan warga masyarakat yang kena bencana di sana. Saya yakin itu nanti Pak Bupati di sana mungkin bisa kebuka hatinya untuk memberi peluang kepada warga masyarakat untuk segera pulih kaitannya dengan pasca bencana Semeru itu. Saya yakin itu bisa dilaksanakan di sana. Saya kemarin punya pemikiran, jadi dengan pasir yang sebanyak ini Semeru lah nganggo suwe ya pulih. Nah gitu. Wong kali dindole mung silik, mung sithik wae nyata warga masyarakat itu juga pulih. Tapi niat itu yang pertama, niat yang perlu kita solidkan kepada warga masyarakat. Dan saya juga tidak menghilangkan dari pemerintah, akhir-akhir ini sudah dibantu kita. Ya, dana desa pun kita masukkan di sini juga tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau dulu memang luar biasa prihatin. Tapi kalau sekarang warga masyarakat, pemerintah sudah melunak kaitannya dengan itu. Dan besok tanggal 26 hari Sabtu Pak Gubernur juga ke sini penanaman kopi di atas. Nah, gitu. Dan ini juga kerja keras dari warga masyarakat ini. Terus kita kerjasama dengan desa gitu. Kita sudah mempunyai wisata dan alhamdulillah masukan ini biarpun kayak gini ya Pak. Ini wisata alam namanya. Jadi setiap tahun rata-rata tahun kemarin kita sudah menghasilkan kurang lebih 150 juta ini masuk ke desa. Dan ini bukan pribadi, ini miliknya desa. Jadi untuk kegiatan, dan saya yakin Semeru sama dengan Merapi. Iya Pak. Merapi Semeru. Kuncinya non sewu, bukan apa-apa ya, tapi maaf kalau misalkan nanti ada yang bergerak di bidang usaha yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf. Usahakan di depan Merapi ataupun di depan Semeru ini jangan dikasih hotel. Tuh, sampai hari ini di sini aman-aman saja. Tidak perlu hotel, tapi perlu kita jaga. Non sewu di Sidorejo itu ada hotel. Maaf ya Sidorejo, tapi untuk wilayah yang jaga ada. Di Kubuharjo kemarin juga ada banyak. Nah, tapi untuk Blagaharjo memang sudah kita perdeskan. Selagi lurahnya saya tidak mengizinkan untuk penginapan. Ya, karena apa? Merapi ini perlu kesejukan, ya. Apalagi teras Merapi ini, Pak. Teras Merapi ini kita ambil nama teras Merapi karena memang kita bahasa orang Jawa itu tadi, jadi kita ibaratkan orang punya rumah aja, kalau kita mau buang sampah nggak mungkin di terasnya, kan gitu. Saya yakin di sini nanti kita akan buang sampah di sini. Insya Allah seperti itu. Jadi sampai hari ini, yo aktivitas Merapi itu kan jalan terus ini. Cuman sekarang beda arah. Kalau kemarin ke selatan, sekarang keluarnya ke barat. Mudah-mudahan nanti keluarnya seperti ini aja, nggak usah besar-besar. Kan gitu. Itu harapan kami semuanya. Itu Pak yang sedikit kita sampaikan. Mas GTO atau Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, rombongan dari Lumajang yang kami hormati, teman-teman senasib dengan kami yang dari Sidoarjo yang kami hormati pula, Pak Lurah Blagaharjo beserta Pak GTO yang kami hormati. Mungkin sedikit nambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah dengan apa yang Bapak
tadi tanyakan ya. Pertama terkait dengan kenapa dari Pak Lurah sendiri terkait dengan warga masyarakat masih bertahan di sini. Mungkin tadi sudah disampaikan secara detail dan jelas oleh Pak Lurah. Kami hanya menambah terkait dengan kenapa warga masyarakat masih tetap bertahan meskipun dari pemerintah untuk wilayah kami ya, untuk kampung kami itu memang tidak boleh untuk hunian. Namun karena dengan ketegasan dan juga kenekatan demi masyarakat, baik itu dari pemerintah kelurahan dan juga didukung dari kekompakan warga masyarakat sehingga bisa terwujud. Meskipun sampai saat ini dengan terwujudnya untuk kita masih bertempat tinggal di sini, itu kita dengan catatan satu adalah kekompakan warga masyarakat. Saat ini maaf ya, meskipun hanya 1-2 yang berinisiatif mau mempertahankan tanah kelahiran, itu saya rasa nggak akan kuat, nggak akan bisa tercapai. Namun dengan kekompakan dan didukung oleh pemerintah yang mengetahui birokrasinya, akhirnya bisa terwujud. Itu karena memang kita masih dengan satu alasan, daya dukung dan daya tampung kita masih ada. Jadi secara latar belakang tadi sudah sampaikan, untuk dusun ini, Kalian Kidul ini memang sudah tidak ada rumah, sudah tidak ada pepohonan yang berdiri. Itu sama seperti kayak hamparan pasir semua. Itu dulu pas di waktu 2010 rata ya. Artinya rata itu tidak ada pepohonan sama sekali, bahkan bangunan pun tidak ada yang sudah berdiri. Namun dengan keniatan dan keinginan dari masyarakat yang tinggi, sehingga sedikit demi sedikit merangkak, itu bisa untuk mendirikan bangunan sederhana. Contohnya, pada waktu itu Bapak Ibu, saya pun juga mengalami dari 2010 itu, kalau pas di waktu pengungsian itu, meskipun kami juga punya keluarga, namun kami jarang di pengungsian. Kenapa? Kami coba ingin mandiri, artinya kami berusaha semaksimal mungkin apa kemampuan dari kami. Kami berusaha sekeras mungkin untuk bisa mempertahankan tanah kelahiran kami. Artinya kami dari awal, mohon maaf, kami agak cerita, kita untuk mempertahankan kehidupan kami, itu awalnya kita hanya ngais barang bekas, Pak. Cari rosok, kita cari pekerjaan di luar, itu dalam 1 hari kami hanya dikasih upah 25.000. Saya ikuti, saya laksanakan. Itu hanya untuk mempertahankan untuk kehidupan kami dengan keluarga. Karena kami di waktu itu juga masih punya anak yang kecil, kalau tidak salah itu kelas 5 SD atau mana. Itu saya sepertinya kalau disambati pengen jajan itu nangis gitu. Nangis dalam hatinya, nangis. Itu saya harus cari uang kemana. Nah, namun dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kami juga dikasih jalan, meskipun belum seperti apa yang kita harapkan. Seperti tadi kita mengais barang bekas, kita kerja cari pekerjaan yang di luar, apapun pekerjaan yang menghasilkan uang, tentunya kami dari warga masyarakat tetap kita laksanakan. Kita tidak membandingkan di dalam keadaan normal kita kerja 1 hari di harga berapa, itu tidak. Itu tetap kita laksanakan untuk mempertahankan kehidupan kami. Nah, sehingga dari keinginan warga masyarakat yang sudah tinggi mau tetap bertempat tinggal di sini, kita awal hanya kita cari, kita bikin rumah-rumahan yang kecil ya, seperti bisa dibilang kayak gubuk-gubuk gitu ya. Kita tetap kita
untuk bersinggah sementara. Nah, nanti dalam keadaan malam kita kembali ke daerah pengungsian. Itu seperti itu terus Pak perjalanannya. Nah, sehingga akhirnya dengan tadi disampaikan Pak Lurah terkait dengan untuk lama kelamaan ada pemulihan ekonomi terkait dengan untuk pengelolaan tambang ya. Itu alhamdulillah sampai saat ini kita secara mandiri meskipun tidak ada bantuan dari pemerintah terkait dengan fasilitas baik itu rumah maupun jalan, namun alhamdulillah sampai saat ini semua untuk warga masyarakat yang ada di Kalimantan Kidul itu untuk ekonomi lebih baik setelah 2010 dibanding dengan sebelum 2010 ini Pak. Karena ini dengan berkat dari bencana ini sehingga bencana itu membawa berkah, itu memang betul sekali itu. Jadi sehingga kita menyambung terkait dengan pengelolaan pasir ya, tadi Bapak ada yang mau tanyakan kenapa warga masyarakat terkait dengan berdampingan tambang seperti nyaman-nyaman dan ayam gitu ya. Karena memang itu seperti alurnya seperti tadi sudah disampaikan Pak Lurah, bahwasanya itu memang perusahaan ataupun PT itu ada kerjasamanya dengan masyarakat. Jadi ada pihak perusahaan ataupun PT yang mau nambang di lokasi tanpa ada kerjasama dengan masyarakat, tentunya masyarakat menentang keras. Artinya tidak boleh. Nah, sehingga dengan kita bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan juga PT yang mempunyai izin tambang, sehingga ada unsur kerjasama baik perusahaan dengan warga masyarakat dengan kita sistem bagi hasil Bapak Ibu ini. Bagi hasilnya ya nanti kita sesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya. Kalau di tempat kami itu bagi hasilnya untuk warga masyarakat adalah sepertiga dari penjualan pasir. Katakanlah kalau pasir satu rate itu harga 750 ya, warga masyarakat itu mendapatkan 250. Itu Pak. Jadi kenapa ekonomi warga masyarakat cepat pulih itu memang sebagian besar memang mutlak itu didukung oleh dari hasil tambang ya, dari hasil tambang itu. Nah, nanti di dalam 250 sepertiga dari pembagian perusahaan yang ada di masyarakat itu nanti dikelola oleh warga masyarakat. Nah, nanti ada dialokasikan ke bisa untuk kas kampung ya katakanlah, mungkin untuk organisasi apa atau apa, bahkan sampai ini nanti akan ada alokasi untuk ke masing-masing kepala keluarga bahkan jiwa. Ini Pak, jadi kalau pas waktu rame-rame kemarin ya Pak, sebenarnya rame armada yang ambil pasir itu Pak. Bahkan warga masyarakat kami yang di Kalimantan Kidul itu kita mempunyai tabungan yang artinya tabungan untuk masing-masing keluarga itu bisa dibilang 2 bulan itu tidak lepas dari 3 juta per kakaknya. Baik jenengan mau terlibat atau tidak, itu tetap ada jatah. Baik ibu-ibu yang sudah lansia ataupun bayi yang sejak lahir itu akan mendapatkan hasil dari kegiatan tambang. Itu memang tujuan dari warga masyarakat ataupun yang terlibat untuk kerjasama dengan PT, itu memang untuk kesejahteraan warga masyarakat kami. Sehingga dengan itu alhamdulillah semua kegiatan dan juga ingin mewujudkan apapun yang ada di kampung selagi masih ada biaya itu semua dibiayai dari kampung. Dan juga
perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwasanya memang kami warga masyarakat, terutama warga masyarakat termasuk Pak Lurah itu sendiri ya. Jadi ini hidup pertahankan di sini tuh sebodo Pak. Sebetulnya di mana? Saya ora gelem direlokasi dikai tanah kon nggoni moh, tapi pilih saya itu di bawah Pak. Jadi mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat ini memang sudah ada rencana untuk pengkaplingan. Namun ini hanya buat cadangan Pak. Ini semua diserahkan kepada warga masyarakat. Itu yang mengusahakan dari siapa? Dari masyarakat itu sendiri Pak. Jadi tidak ada 100 rupiah pun dari pemerintah yang menyuplai ataupun menganggarkan terkait dengan pengadaan tanah yang di bawah. Jadi harapannya nanti sewaktu-waktu seandainya Merapi ini memang berbahaya bagi warga masyarakat, kita mau turun, artinya mau kita menjauh, sudah ada hunian yang kita adakan di bawah, kita berhuni sementara di tempat kita masing-masing, bukan diadakan oleh pemerintah. Nah, sebetulnya di situ Pak, meskipun dengan sepet apapun, tetap dari warga masyarakat tetap ada program unggulan yang memang kita miliki. Itu terkait dengan pendampingan, mohon maaf, terkait dengan tambang memang secara gambaran garis besar seperti itu. Nah, detailnya karena memang sudah ada kebijakan sendiri-sendiri. Ya harapannya nanti seperti tadi disampaikan, seperti yang di Lumajang yang kemarin kami ke tempat lokasi, itu memang pasirnya luar biasa kalau secara kacamata saya loh. Namun tidak tahu seperti lokasinya itu memang termasuk tanah pribadi ataupun desa, kami tidak tahu. Namun harapannya nanti dengan adanya bencana yang ada di Semeru, mudah-mudahan nanti juga ada berkahnya bagi warga masyarakat. Jangan jenengan jauh deh, warga masyarakat hanya jadi penonton. Itu sayang sekali terkait dengan itu, sayang sekali. Karena memang, namun juga kami juga nggak tahu persis Pak, mungkin yang sekarang kami terapkan di wilayah kami memang seperti itu, namun ini semua belum bisa juga diterapkan di wilayah jenengan. Namun paling tidak Bapak Ibu semua yang saat ini bisa ngobrol bareng, paling tidak nanti yang juga ada pengalaman-pengalaman dan nanti bisa diterapkan di sana. Kan saya rasa Merapi dengan Semeru itu hampir sama itu Pak. Mungkin sedikit itu, hanya saya rasa terkait dengan pesan dan kesan itu sama Pak. Penting kompak dulu, masyarakat kompak dulu, jangan sampai nanti sudah ada bencana yang jauh terjadi bencana justru masyarakat itu tidak jadi satu. Itu saya rasa untuk melangkah ke depannya juga agak repot kan seperti itu. Itu ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Mas, GTO, ada tambahan? Sebelum Pak gitu saya tambah Bapak. Jadi kampung ini mengelola tambang itu lepas tadi yang disampaikan Pak Rianto itu, yang lepas dari dibagi-bagi sama warga masyarakat ya, itu kampung itu mempunyai kas itu sampai miliaran Pak. Itu untuk slot masuk ke kas kampung ya. Sampai itu orang seluruh Indonesia orang istimewa. Jadi sampai miliaran Pak. Ini sudah diberikan tanah itu sudah habis berapa miliar gitu ya. Itu kalau tidak salah masih mempunyai tabungan atas nama kampung ya. Itu masih miliaran tuh Pak. Nah ini itu sudah dibagi sama ke jiwa-jiwa loh Pak. Luar biasa. Iya, jadi kakak mendapat sendiri, jiwanya sendiri. Jadi kalau jiwanya satu kakak itu ada 10 ya banyak itu nanti dapatnya. Makanya tadi disampaikan bayi lahir pun masuk.
Kan gitu. Jadi dengan catatan kita kompak dulu kaitan dengan ini. Kan gitu. Jadi mandiri itu memang perlu. Tapi ya kita lihat dulu kaitan dengan mandiri di bidang apa dulu gitu. Jadi tadi sampaikan Pak Arianto ini real karena ini yang mengelola Pak. Pak Arianto ini yang mengelola. Kalau saya kan cuma saya bisa memposisikan saya sendiri. Saya di kampung ini kalau diminta masukan, oke, saya kasih masukan Pak. Tapi kalau tidak diminta, saya enggak Pak. Karena di kampung ini sudah ada dukung dan RT Pak RW, kan gitu. Jadi kalau saya cuma di perintah Pak RT kalau di kampung kan gitu. Tapi kalau sudah di balai desa, itu sudah menjadi wewenang saya. Kan gitu. Jadi kita harus bisa memporsikan. Kalau kita ada jatahan bagian itu, saya juga mendapatkan jatah bagian. Kan sama seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan kita mengelola kaitannya dengan pasir. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke warga masyarakat Lumajang biar nanti cepat pulih. Karena apa? Saya senang Pak kalau nanti Lumajang cepat pulih. Karena apa? Kita sama-sama hidup senasib dengan hidup di depan Merapi ataupun di depan Gunung Semeru ya. Mungkin nanti ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Dan ini mungkin nanti ada masukan kaitannya dengan Pak GTO, panggilannya Pak GTO. Jadi panggilan udara. Ya, kalau aslinya Pak Sugianto Raharjo. Jadi ini kita tokoh masyarakat sudah mempunyai bidang sendiri-sendiri. Kaitannya dengan kontingensi ini Bapak ini yang nanti akan bisa sedikit menjelaskan, dan kaitannya dengan apapun itu. Jadi warga masyarakat itu wis dikode. Nah misalnya Merapi kok ini sepertinya orang nyaman, yaudah kita siap nanti yang ada dari Pak GTO ini. Monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Mas dari Lumajang tentu yang saya hormati, pada Pak Lurah dan juga teman-teman kami dari Lintas Merapi dan juga teman-teman dari UI ya kalian kami hormati. Baik, kami akan menyambung sebagai porsi saya di sini Bapak Ibu. Kami di sini adalah sebagai pengelola mitigasi di wilayah Gelagarjo. Kalau tadi disebutkan Pak Lurah saya juga mengampu di kabupaten, namun di sini yang ingin kami sampaikan porsi saya di tingkat kelurahan. Ini baik. Baik, kami di sini akan menambahi dari apa tadi yang sudah disampaikan Pak Lurah dan juga teman-teman dari BWD tadi terkait ketangguhan dari desa atau kelurahan Gelagarjo, Pak. Tapi tanpa didukung dari mitigasinya nggak jalan. Karena apa? Karena kita adalah hidup di tempat ancaman, ya. Di sini dilema. Kita yang pindah atau ancamannya yang kita pindah, gitu kan? Nggak mungkin kalau ancamannya yang kita pindah, Merapinya yang dipindah itu kan mungkin ya. Tapi kita bisa membangun masyarakatnya sendiri kita bangun, ya, dengan melalui berbagai macam hal, ya. Di sini tentu teman-teman relawan ini yang selalu mendampingi kita, ya. Di sini ada Lintas Merapi. Kalau dulu itu ada namanya Pasak Merapi, ya. Kita di 2009 melakukan pelatihan, Pak, melakukan pelatihan mitigasi. Tapi nggak tahu, Tuhan memang adil. Wah, wes pinter, latihan terus kayak gitu tentang menghadapi Merapi. Di 2010 dicoba bener, Pak. Dicoba bener, gitu kan. Nah, keberadaan kita di sini adalah 5,4 km dari puncak Merapi, ya. Keberadaan kita sangat dekat. Terus kemudian dengan aliran lahar panas dan juga lahar hujan, kita hanya jarak 300 meter dari bibir sungainya, Pak. Kita ada di sebelah barat sana. Itu aliran sungai yang untuk lintasan awan panasnya, gitu ya. Nah, tapi di 2010 alhamdulillah satu kampung di Kalor itu hanya satu korban. Itu pun karena saya dibohongi sama keluarga. Mereka sudah cacat, ditinggal. Ketika saya melakukan evakuasi, apakah sudah steril? Sudah, tapi ternyata satu orang ditinggal karena nggak bisa jalan mereka. Ya itu. Terus kemudian yang di Dusun Kalah Kidul ada 4 korban.
Tapi korbannya bukan di sini, tapi sudah bergeser di bawah karena memang adalah mereka relawan kami. Dia yang ngurusi pengungsi itu. Jadi dia waktu itu karena barak pengungsian kita kena Pak. Kita sudah ada di 10 km di daerah selatan sana, tetap kena. Karena dia mempertahankan logistik Pak. Waktu itu kita belum sempat memindah logistik itu. Sehingga 4 relawan kita kena di barak itu karena dia seorang tentara mungkin Pak ya, tentaranya relawan gitu Pak, mempertahankan logistik segitu banyak sehingga ada awan panas datang dia terlambat untuk menyelamatkan diri. Padahal jeda waktu 1/4 jam Pak, saya dengan Pak Lurah kontrol, kami meninggalkan barak pengungsian itu, awan panas datang di situ Pak. Tapi di sana tidak begitu banyak, kami hanya 4 relawan kami yang di sana yang menjadi korban. Terus kemudian dari itu, kenapa korban yang banyak malah yang di daerah selatannya lagi? Ya karena dia belum dibangun untuk mitigasinya. Ketika ada warning atau peringatan, dia nggak percaya. Nggak mungkin sampai sini, ya gitu. Nggak mungkin nggak sampai sini, kayak gitu. Tapi yang namanya ancaman bencana nggak bisa kita prediksi yang mau seperti apa ancaman itu, gitu ya. Baik. Bagaimana kami bisa mengerahkan relawan ini? Ya namanya relawan Pak, kita tanpa dibayar Pak. Tapi kita puas ketika yang kita dampingi ya terkait antisipasi bencana ini berhasil meminimalkan korban. Wah kita puas Pak. Urusan kita dengan yang di atas, gitu Pak ya. Kalau masalah rezeki apa Tuhan lah yang tahu, kayak gitu. Ya ini salah satunya di Yogyakarta ini atau di Sleman, karena kita berdampingan dengan Klaten, mungkin ya Klaten sudah merambah akan lebih banyak. Cuman kalau di Yogyakarta bicara masalah relawan, gudangnya Pak, sudah kelompok-kelompok kecil-kecil sudah menjadi relawan semua. Jadi kita tinggal mengkoordinir misalnya seperti itu. Baik, bagaimana nanti proses mau menjadikan relawan, tentu di masing-masing wilayah berbeda-beda Pak. Karena kita harus membangun karakter pribadi dulu Pak. Ya pengabdian orang yang apa-apane kayak towe nyowo kayak gitu kan. Itu kan sulit sekali bagi saya. Namun alhamdulillah teman-teman kami yang bergerak di bidang relawan ini semuanya sehat ya. Sampai sekarang Pak kita nangani COVID ya 24 jam kayak gitu. Alhamdulillah lah. Gitu. Mungkin kalau akan masuk lagi lebih ke tingkat kampung, kalau di Lumajang apa namanya Pak ya? Kalau di sini dusun juga sama ya. Ya. Kalau di dusun namanya PRB dusun, pengurangan risiko tingkat dusun ada Pak. Jadi nanti akan dikomandani oleh masing-masing dukuh gitu Pak ya. Cuman kalau di tingkat kelurahan, kalau di Kelurahan Gelagah namanya unit lak Pak, seperti kaos yang saya bawa ini saya dikasih sama Pak Lurah ya. Jadi dari masing-masing padukuhan itu akan dikoordinir tingkat kelurahan, namanya unit lak, tampuk pimpinan langsung Pak Lurah, dia yang akan menggerakkan semua relawan itu. Biasanya Pak kita nggak dapat duit, cuman kalau sisi makan biasanya dari kelurahan itu yang nggak kayak alhamdulillah kayak gitu. Ya mungkin di sana Pak Tuman nanti teknis mekanismenya teman-teman kami lintas Merapi ini akan lebih detail rinci untuk membimbing Bapak Ibu ya, karena saya tahu teman-teman lintas Merapi ini jam tayangnya sudah nggak bisa diragukan lagi Pak. Sudah terlalu tinggi mereka untuk mendampingi kita ya, gitu. Untuk ya mungkin itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan kami persilahkan, tapi sepintas itu yang bisa kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini cara Joyo Endo itu seperti ini. Jadi yang tayangannya lebih tinggi gitu. Terima kasih Mas Geteo. Ya, Ibu Bapak, saya masih ingat dulu itu waktu habis erupsi, kalau tadi bapak-bapak masuk ke sini yang disebut Sedumuk Batuk Senyari Bumi itu pakai spanduk. Terus nah, itu tulisan yang dibikin oleh masyarakat di situ. Jadi semua
seluruh Indonesia, kalau saya sebut orang Jakarta itu melihat itu sudah bergetar gitu. Sampai Pak Lurah itu kalau besok tanggal 25 itu ngarso dalam gubernur 26 ya, gubernur akan ke sini, dulu beliau yang suruh menghadap. Jadi ya apa bisa membayangkan suasana apa kebatinan beliau dan masyarakat 3 dusun yang ada di sini. Monggo, yang lain kalau ada yang mau dibongkar lagi. Perasaan kemarin di masjid itu nyantai loh tadi malam itu. Monggo. Atau mungkin karena sudah sarapan ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Desa Suroto dan Dianto selaku pimpinan GTP serta Pak Sugiman sebagai komandan kita yang ada di Merapi dan termasuk dari rekan-rekan media komputer dari fakultas yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan siang ini sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan dari Semeru. Saya ucapkan syukur kasir, jazakumullah khairan kasir, thank you atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke belakang saya bisa mengambil IQ yang ada di Merapi. Yang nomor 2, saya ucapkan terima kasih tadi atas bantuannya Pak Kepala Desa yang dulu datang ke Lumajang. Kebetulan saya sendiri tidak bisa ketemu sekalian, nggak bisa mengucapkan syukur kasir. Mudah-mudahan bantuan sampai itu dengan Allah diganti yang lebih besar. Yang ini agak masalah pertambangan yang saya tanyakan, karena saya melihat pertambangan di sini dengan Lumajang itu kayak air sama minyak. Saya sekitar minta saran aja, pendapat sampean bagaimana menurut sampean. Barangkali kita nanti ke Lumajang kita bawa. Cara pertambangan kalau di Lumajang ini kan tidak sama seperti sini. Kalau di sini itu di Lumajang, di Semeru sana itu kebanyakan dikuasai dari investor luar. Satu ya. Yang nomor 2, saya pernah dengan teman-teman rekan-rekan tidak menyetujui adanya tambang-tambang yang kayak gitu, karena itu banyak merugikan masyarakat. Bahkan saya datangi dari pihak kepolisian, dari desa, dari kecamatan, dari Kapolsek sampai Kapolres, sampai Dewan, Wekap, sampai Bupatinya. Saya unjuk rasa, bahkan kemarin saya diundang, dengan adanya ini tidak ditemui. Sampai saya dengan rekan-rekan kelesetan di depan pintu masuk Wekap. Adanya tidak setuju dengan ini, pertambangan ini. Makanya saya minta saran bagaimana caranya untuk handle ini, caranya supaya tambang itu kembali lagi dikuasai masyarakat. Karena apa? Saya lihat dari sampean tadi, makanya saya ngomong ke sampean tadi, Pak Suroto ini termasuk kepala desa yang sangat istimewa bagi saya. Subhanallah. Bagi saya pribadi, karena saya belum pernah menemukan kepala desa yang kayak sampean. Belum pernah. Saya umur baru ini yang betul-betul amanah. Mudah-mudahan ke belakangnya dan seterusnya, dan bagi warga Semeru ini bisa jadi contoh perjuangan sama Pak Suroto. Mengenai yang terakhir ini, tadi sampean berbicara mengenai penginapan. Kebetulan ini saya agak cuman syiur.
Karena di sini juga kan termasuk akses wisata. Di Semeru juga gitu. Saya ingin belajar. Bagaimana caranya kalau ada tamu dari luar, keadaan posisi malam. Karena tamu itu kan pasti ada laki-laki dan perempuan. Untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Sekian, terima kasih. Dia langsung direspon dulu ya. Oh ya. Terima kasih. Ini kalau kita jawab semuanya ya, dari awal sampai hari ini banyak proses tambang itu. Cuman lepas dari itu kita poinnya saja yang kita jawab. Jadi kalau kita kaitannya dengan tambang ini, kita tidak lewat orang bawah ataupun bawahnya bupati, tidak. Kita langsung bupati. Dan gitu. Karena setahu saya bawahnya bupati ini pelaku-pelakunya. Kan gitu. Kalau kepala dinas dan lain-lain itu pelakunya menurut saya. Jadi kita harus terjun langsung menghadap ke bupati. Saya tanya dulu kepada Bapak, Semeru ini yang jenengan sampaikan ini modelnya kayak Kali Gendol atau tidak? Artinya gini, Kali Gendol di tengah-tengah. Terus sebelah timur wilayah saya, sebelah barat wilayah Kapuharjo. Di tempat Semeru seperti apa? Satu desa aja. Satu desa. Ya. Oh, satu desa. Kalau kenapa saya tanyakan seperti itu? Jadi kemarin itu kita 3 desa, Pak. 3 desa itu sepakat. Tapi satu aliran ya. Satu aliran. Karena ini gini. Aliran Kali Gendol seperti ini ya. Di sini wilayah Bukirsari, di sini wilayah Kapuharjo, di sini wilayah Argomulyo, di sini wilayah Gragaharjo. Kita ke satu, Pak, ini. Padahal kalinya cuma segini. Pembagiannya seperti apa? Ini dibelah gini. Yang sebelah sini miliknya Bukirsari sama Kapuharjo, yang sebelah sini itu miliknya Gragaharjo sama Argomulyo. Jadi kalau kita bicara praktek di lapangannya kok bisa? Bisa. Itu kemarin awalnya juga sempat teruat. Kali itu diukur berapa luasnya? Iya, diukur kalau nggak salah ada 10 meter atau berapa, ya udah kita bagi 2, 5 meter, 5 meter. Jalan semuanya. Logikanya kalau misalkan seperti itu kan nggak jalan. Karena apa? Kan nggak mungkin akan kita potong-potong ini. Lebih baik kita memanjang kan gitu. Dan kita pun masih punya permintaan kemarin. Tapi wilayah Gragaharjo larinya jangan ke timur, wilayah Glegah larinya ke barat. Oke, tidak ada masalah. Itu jalan, tidak ada masalah. Asalkan kita komunikasi dengan lurah-lurah yang ada, lurah-lurah sampaikan sama tokoh yang bersangkutan. Itu yang praktek di lapangan. Yang kedua, yang pertama tadi katanya dengan proses. Kenapa tempat saya bisa langsung seperti itu, bisa nembus dan bisa kita ambil kaitannya dengan itu. Awal mulanya dikasih, Pak. Awal mulanya dikasih SK itu ke bupati, ke lurah. Lurah kita kasihkan SK ke kelompok. Nah, praktek di lapangan nggak bagus, Pak. Kelompok itu nggak bagus. Makanya terus saya ambil alih. Kita kasihkan per dusun, yang gitu. Kelompok itu kemarin mereka kelompok saja yang mendapatkan uang banyak, tapi warga masyarakat tidak mendapatkan. Mendapatkan tapi cuma sedikit banget kan gitu. Jadi kita ambil alih lagi karena kita kuasa di situ memberi SK. Kita kasihkan kelompok masing-masing dusun. Nah, Pak Dukuh yang kita amanai. Silahkan dijalankan untuk dusun ini dikelola dengan baik. Dan gitu. Terus kaitan dengan perizinan tadi, yaitu tadi. Kalau Bapak tadi menceritakan tentang kaitannya kenapa tempat saya kemarin sudah demo ya, menghadap bupati bareng-bareng kan itu. Kok bisa tidak bisa dilaksanakan? Ya udah. Wilayah tambang ini kan wilayah jenengan. Iya toh? Blokir aja. Ya, Blokir. Oke. Kita yang kuasa, kita yang punya. Dan ini saran yang saya minta bagaimana? Kita blokir. Kemarin terakhir kenapa gini, Pak? Terakhir itu kemarin, oke, sekarang gini, diserahkan ke kelompok dengan catatan harus kelompok mendirikan PT CV untuk menjalankan tambang itu kan gitu. Oke, nggak ada masalah. Itu sudah diubuk-ubuk terus itu, karena ada uangnya atau? Hukum ya, Hukum.
Ada uangnya ada itu. Jadi waktu itu warga masyarakat langsung membuat PT, membuat CV, mengajukan izin lagi kan gitu loh. Karena kebijakan yang awal sudah dihapuskan itu. Ya udah, giliran kita membuat PT, kita mengajukan PT, dilancarkan. Iya, udah dilancarkan lah, nggak dikasih titik untuk izin itu. Ternyata di belakang itu mereka yang di Jakarta dan di mana-mana, mereka sudah mempunyai izin di sini. Nah, kan gitu. Ya kita nggak putus semangat, kita nggak putus asa. Ya udah, PT ini nanti pasti ke desa. Ya udah, PT yang mempunyai izin, biar nanti desa dulu yang. Tapi kalau desanya terjun. pengusaha bagaimana? Nah itu kembali ke warga masyarakat lagi. Kan iya, kembali ke warga masyarakat lagi. Jadi kemarin kita bicara di sini, jadi PT ini masuk ke desa dulu. Karena salah satu izin titik itu paling tidak harus diketahui oleh lurah. Nah, saya sebelum tanda tangan, oke, jangan mempunyai izin, monggo, sampai jenderal ataupun apa, saya tidak mau tahu. Tapi yang jelas, kalau kearifan lokal di sini, siapapun yang mempunyai tambang di Kali Kidul harus kerjasama dengan masyarakat. Siap atau tidak? Siap, Pak. Ya udah. Nah, kalau sudah siap, izin turun, kita ketemukan sama Pak Duko, Pak Rianto, Pak Gito, monggo silakan koordinasi. Udah jalan Pak Rianto, Pak Gito, sudah Pak. Ya wes mulai. Gitu loh Pak. Saya seperti itu. Seru ya. Nah. Iya, jadi desa ini sudah lepas dari tanggung jawab. Kan gitu. Saya juga non jauh, biar begitu saya juga pengusaha Pak. Saya juga kaitannya tambang, saya juga ikut tambang. Tapi saya ikut di belakang Pak. Artinya gini loh, warga masyarakat haknya sudah dipenuhi dulu. Tapi saya tidak ingin ngerecoki warga masyarakat. Pengusaha ini kita kompas lagi. Kan gitu. Saya mempunyai alat di sini. Pokoknya saya ikut tambang atas nama PT. Siapa? Ya gitu aja kok. Gak ada masalah kok. Gitu loh. Gak mungkin ini warga masyarakatnya banyak uang, dikasih uang, dapat jatah ini, lurah mesti oke. Iya. Karena saya usaha. Usaha saya di mana? Saya ikut PT di belakangnya. Karena PT ini sudah kita kompas 2 kali, Pak. Mempunyai tambang di sini, oke, silahkan. Tapi pertama kerjasama dengan masyarakat. Yang kedua, saya kalau misalkan ikut mau kerja, saya ditempatkan di mana? Ya udah gitu aja. Ya udah Bapak punya alat kerja sama saya. Oke, nggak ada masalah. Kan gitu Pak. Jadi kalau pahitnya memang tidak bisa dijalankan seperti blokir kalau menurut saya. Saya bicara di expose ya. Orang jadi provokator. Tapi kalau masyarakat ini mempunyai kewenangan penuh, apalagi kita terdampak langsung Pak. Mereka yang punya izin enggak. Mereka cuma menikmati hasil dari itu. Tapi kita ini loh, saya. Dalam hari ini saya kena sendiri, rumah saya hilang. Apa-apa habis semuanya. Kenapa dengan adanya pasir ini kita malah menjadi penonton kan gitu. Jadi yang kita kemarin luar biasa, sampai seperti yang sampaikan Bapak tadi, kita juga sampai seperti itu. Sampai Kabupaten Sleman itu. Iya. Tanya bareng-bareng. Tapi ternyata Bupati bijaksana, artinya ya wes kita serahkan ke warga masyarakat dengan catatan masyarakat ini juga harus sesuai dengan aturan seperti dari kabupaten seperti apa sampai harus seperti ini. Oke, kita jalankan. Itu bupati yang aman. Ya mudah-mudahan amanah. Tapi Sekarang kalau bupatinya ada penanam saham di dalam bagaimana? nah, tapi gini loh Pak, lepas dari itu pun seperti yang saya sampaikan di depan, sebenarnya bisa. Itu, yang penting hak dari masyarakat ini itu harus dikasih dulu. Loh, masyarakat sudah terima loh Pak. Tadi sampaikan Pak Rianto dengan penjualan satu pasir 750.000, kita dikasih 250.000 sudah terima loh. Iyalah, yang 500 itu masuk ke PT. Kan gitu. Ini kan sudah diwongke warga masyarakat. Tapi kalau misalkan mau garuk wae hasilnya di PDW, ya siapapun menurut saya pun juga nggak terima seperti itu, kan gitu. Jadi monggo kaitannya dengan ini, itu kita kembalikan ke warga masyarakat. Warga masyarakat Lumajang seperti apa? Kenapa tadi di depan saya tanyakan, ini berdampingan dengan desa B atau tidak? Kalau misalkan iya, kita komunikasi dengan desa sebelah. Ayo kita kompak seperti ini.
kan gitu. Kalau di sini bahasa demo awal-awal itu ya luar biasa, demo mawon kan. dulu yang kita praktekkan seperti ini di Kali Gendol ini sebenarnya sudah kita tawarkan ke wilayah Jawa Tengah ya, kembali rantai. Tapi Pak Lurah Bali Rantai sinyalnya tidak respon. Artinya begini, di Kaliworo, Kali Bali Rantai itu ada Kaliworo. Nanti kita lewat. Kalau bisa buat dikelola seperti ini, kan gitu. Itu sudah kemarin sudah kita kasih jalan seperti ini. Tapi tanggapannya Pak Lurah tidak berani. Ya udah, karena ini memang harus ada keberanian, Pak. Dan gitu. Alasannya Pak Lurah Bali Rantai dan Sidoarjo apa? Alasannya seperti ini. Di Bali Rantai di Sidoarjo itu tidak seperti warga di Glaga. Kok iso padha ora padane piye? Kabeh pingine udane ngarep seperti itu. Makanya kita kompakan dulu warga masalah. Kuncinya kita kelompok itu harus kuat. Kalau semuanya pengen di depan, lah sing ngguri sauga. Ini harus kompak dulu karena di salah satu kekompakan kelompok itu harus ada yang menjadi ketua dan menjadi anggota. Kalau semuanya pengen jadi ketua, ya anggotanya tidak ada. Yang gitu. Jadi kemarin sudah kita sampaikan seperti itu Bali Rantai dan Sidoarjo, namun tanggapannya tidak disetujui ya monggo. Tapi kalau melihat di wilayah Glagarjo Kali Gendol ya jangan meri kan gitu, karena Glagarjo sudah kita atur sedemikian rupa dan alhamdulillah juga ada hasilnya kan gitu. Jadi mungkin tanggapan dari Bapaknya tadi seperti itu, saya tidak bisa panjang, tapi karena itu menurut saya yang menjadi hak dari warga masyarakat. Nah, tinggal warga masyarakatnya ini menyikapi seperti ini, mau seperti apa monggo, kan gitu. Kalau saya dekat saya tak jadi provokator nengono, tapi kalau misalnya kalau saya jauh kan nggak mungkin wah musuh. Mas gimana? Besok bawain mobil ke sana kita. Kemarin itu saya sempat gini loh Pak. Ya. Mau ngangen-ngangen wae di hati. Wis suwe ora koling karo Pak Lurah Pronojiwo gitu. Mengartakan piye kabare kan gitu. Lepas dari itu mengatakan pasirnya wis dadi kelola warga masyarakat kok urung kan itu. Kalau misalkan urung Pak dikelola bareng-bareng kan gitu. Artakan seperti itu aku yang takon Pak. Kenapa saya pengen tangan Pak Lurah? Iya. Saya yakin Pak Lurah punya link di sana. Kan gitu loh. Mosok sing dijak nyambut gawe malah wong Jepang. Masa sing bisa nyobati Mas jenderal kan itu. Nun jauh Pak, di sini yang dimain di sini Pak, nun jauh. Jenderal ada Pak. Di belakang jenderal. Kan itu. Benar. Enggak main-main, bukan sembarangan pengusaha di sini. Karena di sini kalau cuma sembarangan PT enggak akan masuk. Paling ora jenderal Pak di sini. Tapi jenderal kayak apa ya manut sama warga masyarakat. Karena apa-apa udah pangan kok. Kan gitu. Betul, makanya kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, hak sepenuhnya ini tergantung warga masyarakat. Saya tidak ngomong antara berani dan tidak ya, tapi jenengan kan harus memikirkan untung dan ruginya. Monggo, kalau misalkan ini harus disepakati, ya kita sepakat untuk action seperti ini, monggo. Tapi yang kita jalankan, kita berbagi pengalaman, kita seperti itu. Kan gitu. Bahasanya preman, ya preman, oke. Tapi premannya positif dan untuk masyarakat. Jangan premannya juga bawa dewi, kan gitu. Nah premannya bawa dewi, mati neng dalan nanti. Gitu. Nuh. Terus Pak Lurah. Yuk malah jadi semangat.